Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar materi terkait dengan keselamatan pasien dan kesehatan kerja. Nah, topik bahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang penyakit dan cedera akibat kerja pada perawat. Nah, ini penting barangkali kita pahami betul. Jadi beberapa waktu lalu kita sudah sempat sampaikan bahwa ketika kita belajar tentang keselamatan pasien, maka mungkin ya fokus utama kita itu akan membahas tentang bagaimana upaya kita untuk memastikan bahwa pasien dan juga keluarganya itu terlindungi ya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang kesehatan kerja, maka fokus kita itu berbicara tentang bagaimana kita berupaya untuk melindungi pemberi pelayanan. Dalam hal ini tenaga kesehatan, khususnya perawat ya. Mengapa ini saya bilang penting? Karena perawat itu sumber daya manusia terbanyak di tatanan layanan kesehatan. Menurut para pakar, kurang lebih 40-60% pemberi pelayanan di institusi pelayanan kesehatan itu perawat. Nah, perawat juga itu waktu kerjanya 24 jam. Setiap saat bertemu dengan pasien. Nah, sehingga perawat itu menghadapi risiko kesehatan yang cukup signifikan akibat paparan konstan terhadap patogen dan tuntutan pekerjaan. Akibat paparan konstan, artinya dalam kurun waktu 24 jam dengan lama waktu tatap muka dengan pasien dan berada di lingkungan yang merupakan media dari berbagai macam penyakit dan merupakan tuntutan pekerjaan, maka perawat sangat berisiko terhadap cedera atau penyakit ya akibat kerja. Baik itu penyakit yang sifatnya cedera ringan, sedang, atau berat, atau penyakit, baik itu penyakit menular ataupun penyakit yang tidak menular. Nah, hari ini kita akan bahas apa saja yang masuk kategori cedera, apa saja misalnya contoh penyakit yang bisa terjadi pada perawat akibat kerja ya. Nah, jenis-jenis penyakit dan cedera umum yang dialami oleh perawat ketika dia memberikan pelayanan kesehatan itu yang paling sering itu cedera tusukan jarum ya. Mungkin Bapak Ibu dan semoga tidak ada yang mengalami, tetapi banyak kasus yang dilaporkan insiden cedera tusukan jarum ini merupakan risiko yang tinggi karena bisa berpotensi untuk tertular dari berbagai macam penyakit, baik yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri-bakteri berbahaya. Nah, kemudian cedera umum lain itu cedera punggung ya. Banyak dilaporkan bahwa kasus low back pain, LBP, ini akibat mengangkat pasien dan aktivitas fisik yang berat. Kalau di OK itu kan dia berdiri terus ya. 3-4 jam dia berdiri terus. Kemudian mungkin saja pada saat dia mengangkat pasien, ergonomik tubuhnya itu tidak bagus misalnya. Kemudian yang ketiga ini yang sering juga kita alami itu adalah gangguan stres, di mana beban kerja tinggi dan lingkungan kerja yang menantang, yang sangat berisiko menimbulkan gangguan menyebabkan distres ya bagi pemberi pelayanan kesehatan terutama perawat. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja pada perawat itu teridentifikasi ada 3 faktor. Ada faktor manusianya, ada faktor lingkungan kerja, dan ada faktor organisasi. Ya. Nah, kalau faktor manusia itu ini sering kita lihat ya, bahkan mungkin pernah kita alami, itu faktor kelelahan. Kita bayangkan bagaimana dinas malam, kemudian besoknya lalu dinas sore misalnya. Nah, kemudian bisa juga karena kurang latihan.
dan kesalahan prosedur. Kayak tadi kita mengangkat pasien dengan posisi body alignment tubuh itu tidak maksimal. Nah, di sisi lain ada juga faktor lingkungan kerja. Nah, faktor lingkungan kerja itu misalnya pencahayaan yang buruk, ya, ruangan yang sempit, peralatan yang rusak, kemudian bisa saja mungkin kondisi ruangan yang licin, ya, kemudian ruangan-ruangan yang memiliki tidak kedap suara misalnya, toh. Nah, kemudian ada juga faktor lain, faktor organisasi. Nah, faktor organisasi ini biasanya kita kaitkan dengan kekurangan staf. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana yang dilayani itu 30 orang pasien, sementara yang dinas malam cuma 2 orang, kemudian teman dinas malamnya itu kebetulan sakit, maka dia sendiri yang melayani 30 orang itu. 30 orang itu kebetulan ada 5 yang gawat. Wah, ini semua yang bisa menyebabkan rawan cedera, ya, bahkan mengalami kondisi sakit. Nah, bisa juga akibat kurangnya pelatihan terkait dengan keselamatan pasien. Ada kesehatan kerja, ya. Budaya keselamatan juga rendah. Nah, padahal di beberapa literatur mengatakan salah satu upaya, ya, untuk mencegah insiden keselamatan pasien itu adalah bagaimana agar rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan itu membudayakan keselamatan pasien. Sistem keselamatan pasien yang senantiasa terus diingatkan, kemudian membudaya menjadi karakter keseharian, sehingga menjadi budaya kerja di lingkungan tersebut, ya. Nah, kemudian jenis-jenis penyakit menular apa saja yang sering terjadi pada perawat. Jadi yang paling sering contoh akibat tadi tertusuk jarum itu bisa hepatitis B, karena kita tahu hepatitis B ini kan penularannya lewat kontak, ya, dengan darah. Jadi alat suntik yang kita suntikan pada pasien hepatitis B, kemudian tanpa sengaja juga tertusuk pada tubuh kita, maka itu sangat memudahkan masuknya bibit penyakit hepatitis B ke dalam tubuh kita. Demikian juga hepatitis C. Jadi port the entry semua penyakit yang sifatnya itu pintu masuknya lewat kontak langsung, lewat cairan tubuh, bisa juga HIV/AIDS sebenarnya, kan. Dan yang paling sering itu adalah TBC, tuberkulosis. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan masker, ya, kemudian daya tahan tubuh rendah, ya, ini sangat berisiko terjadi penyakit menular. Ini penyakit menular, ya. Nah, apa penyebab dan bagaimana cara pencegahan penyakit menular di rumah sakit? Nah, kita sudah tahu bahwa penyebabnya itu kan kontak dengan pasien terinfeksi. Jadi tidak mungkin kita menghindari kontak, tapi paling tidak kita memproteksi diri kita, memakai APD, ya. Paling tidak kalau di ruang penyakit menular yang banyak penyakit TBC-nya itu pakai masker. Kemudian paparan terhadap cairan tubuh dan sekresi. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Nah, sehingga ini penyebabnya itu bisa disebabkan oleh kurangnya praktek hygiene dan keselamatan. Jadi ada 5 langkah untuk cuci tangan itu, ya. Harus betul-betul kita bukan cuma dipahami, tapi juga diamalkan, diaplikasikan dalam pemberian pelayanan, ya. Kemudian pencegahan. Bagaimana kita menerapkan prosedur standar pencegahan infeksi. Jadi biasanya di rumah sakit itu sudah ada protap terkait atau SOP terkait bagaimana kita melakukan upaya pencegahan, ya. Kemudian melakukan vaksinasi terhadap penyakit menular. Jadi ada vaksin hepatitis B, berbagai macam vaksin yang mungkin kita bisa upayakan di rumah sakit untuk diberikan ke pemberi pelayanan kesehatan, terutama tenaga medis dan tenaga kesehatan. Itu juga harus senantiasa mematuhi protokol keselamatan dan hygiene, ya. Ini yang kita sebut dengan bagaimana menciptakan budaya, ya, budaya keselamatan pasien.
Nah, dampak penyakit menular terhadap kinerja dan kesehatan perawat tentunya ketika kita mengalami kondisi sakit, maka akan terjadi penurunan produktivitas, kehilangan waktu kerja akibat sakit dan kelelahan. Dampaknya kekurangan staf, kekurangan pekerja. Ya. Sementara pasien ada terus dan makin banyak. Kemudian bisa saja menyebabkan penurunan moral, motivasi kerja menurun, kecemasan berlebihan, tekanan akibat risiko infeksi. Mereka yang bekerja di ruang isolasi misalnya, ya, ruang penyakit dalam, menular, wah, berisiko. Kemudian komplikasi kesehatan. Dampak jangka panjang dari penyakit menular ini akan sangat berefek terhadap kondisi kesehatan kita selaku pemberi pelayanan kesehatan. Nah, sehingga selain penyakit menular, ada juga penyakit tidak menular. Ya. Apa saja penyakit yang tidak menular yang bisa dialami oleh perawat, terutama itu yang paling sering itu gangguan muskuloskeletal, kayak tadi yang kita sudah sebutkan itu. Nyeri punggung, leher, dan tangan akibat postur tubuh yang buruk. Ya. LBP, low back pain. Ya. Kemudian stres dan kelelahan akibat beban kerja tinggi. Kemudian gangguan tidur. Bisa saja terjadi gangguan tidur akibat shift kerja yang tidak teratur. Nah, upaya ini tentunya harus cepat diidentifikasi oleh manajer yang ada di lingkungan kerja kita agar bisa mengantisipasi agar penyakit menular, penyakit tidak menular itu tidak terjadi, ya. Nah, sehingga perlu kita identifikasi faktor risiko penyakit yang tidak menular itu pada perawat apa. Tadi itu faktor risiko pada penyakit menular. Ini tidak menular. Jadi bisa saja shift kerjaan tidak teratur, beban kerja tinggi, kurang dukungan sosial, kurang istirahat, kurang aktivitas, dan kebiasaan makanan sehat, yang tidak sehat, ya. Nah, langkah-langkah pencegahannya apa saja? Langkah-langkah pencegahan itu jadi kita harus senantiasa membiasakan untuk menerapkan budaya keselamatan pasien. Bagaimana caranya? Melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan keselamatan kerja, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang risiko dan langkah pencegahan. Beberapa waktu lalu kan kita sudah bahas tentang ada hazard, ya, ada risiko, ya, ada insiden, ada aksiden misalkan. Kemudian bagaimana kita melakukan proteksi diri dengan menggunakan alat pelindung diri. Toh? APD standar, toh? APD yang rasional, ya. Kalau di polik penyakit dalam yang tidak menular, yang misalnya pasien gastritis, ngapain kita pakai APD lengkap? Nggak usah. Toh? Tapi kalau di ruang ICU, apalagi ruang isolasi, penyakit menular, wajib, ya. Kemudian peningkatan ergonomi, peningkatan ergonomi. Kenapa? Karena ergonomi ini postur tubuh, ya, postur tubuh untuk mengurangi risiko cedera. Tadi, bagaimana kita cara mengangkat, bagaimana mengambil barang kalau dia di bawah atau kalau dia di atas, ya. Posisi cara kita memijak, cara kita duduk, ya, cara kita untuk berdiri dan mengangkat sesuatu harus betul-betul kita pahami agar posisi ergonomi tubuh kita itu bisa mengurangi cedera. Potensi cedera itu kita bisa kurangi. Nah, kemudian manajemen penanganan penyakit cedera akibat kecelakaan kerja. Jadi ada upaya yang sistematis yang dilakukan mulai dari perencanaan, ya, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penanganan penyakit dan cedera akibat kecelakaan kerja. Apa-apa saja itu, tentunya ketika ada teman perawat, dokter, tenaga kesehatan lain yang mengalami cedera atau penyakit menular atau penyakit tidak menular, itu harus dilaporkan, dicatat. Pakai prinsip 5W1H. So, when, why,
Where, why, siapa, when, di mana, where, bagaimana, kapan, how, bagaimana kejadiannya. Tuh? Siapa itu Tuan A misalnya, perawat honor misalnya. Kenapa tertusuk jarum suntik? Di mana? Di ruang isolasi. Kapan? Nah, itu harus dicatat semua. Kemudian penanganan medis. Jadi kalau misalnya sudah teridentifikasi memberikan pertolongan pertama dengan cepat ya, mengarahkan ke fasilitas kesehatan yang betul-betul memadai. Kemudian rehabilitasi membantu perawat yang terluka untuk pulih dan kembali bekerja dengan aman. Mensupport dia, memberi motivasi, penguatan. Menghindari jangan sampai dia sudah ilfil duluan ya. Jangan sampai saya tertular HIV/AIDS karena jarum suntik yang terkena tadi. Ya, itu semua kita harus perhatikan. Kondisi psikologis ya teman kita ketika dia mengalami cedera, itu semua manajemen penanganan penyakit itu. Kemudian memberikan kompensasi kalau perlu para perawat yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kerja. Istirahatkan dulu dia, tapi jangan potong gajinya, beri dia support, dukungan support system ini penting. Ketika ada teman yang mengalami kondisi cedera, apalagi terkena penyakit menular misalnya ya. Nah, kemudian sehingga penting bagi kita untuk menjaga atau menerapkan budaya keselamatan kerja bagi perawat. Apa saja maksudnya atau tujuannya? Pertama tadi itu mencegah risiko. Karena budaya keselamatan pasien yang kuat akan membantu mengurangi risiko kecelakaan kerja. Kemudian bagaimana kita membangun kepercayaan perawat dan manajemen untuk saling percaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Tidak bisa menjadi tanggung jawab manajer saja, tidak bisa menjadi tanggung jawab kepala bidang perawatan saja, kepala ruangan saja, tapi semua yang terlibat, baik itu dokter, perawat, semua tenaga kesehatan yang ada di lingkungan rumah sakit misalnya, harus betul-betul bisa tersosialisasikan dan bekerja sama untuk mengimplementasikan bagaimana budaya keselamatan pasien. Di sisi lain juga kita harus meningkatkan kesejahteraan petugas, terutama perawat, agar dia merasa aman dan terlindungi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan meningkatkan kinerja. Ya, perawat yang merasa aman dan terlindungi cenderung akan lebih produktif ketika dia mengetahui bahwa ternyata budaya keselamatan pasien di rumah sakit ini baik sekali, dan insya Allah saya akan terlindungi dari potensi-potensi cedera, potensi penyakit, dan tentunya rasa kepercayaan itu akan menimbulkan motivasi tersendiri dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja ketika dia memberikan pelayanan kesehatan. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.